Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Dr. R. Heragustianto Ali Murni, episode 6. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Halo para kewargian Sayaga semua, berjumpa lagi dengan saya, Dr. Heragustianto Ali Murni, atau yang biasa Anda kenal dengan Dr. Anto. Kali ini berjumpa lagi dengan saya dalam audio podcast saya. Seperti biasa, sebelum memulai, saya doakan semoga para kawargian Sayaga semua selalu sehat sejahtera, sukses dan bahagia, dimanapun dan kapanpun Anda mendengarkan audio podcast ini. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi ataupun insight-insight baru mengenai kesehatan, baik fisik ataupun mental dari saya, dapat mendapatkannya di hipnoterapibandung.com. Di sana saya membagikan banyak insight-insight baru ataupun informasi yang berkaitan dengan kesehatan tidak hanya dari segi fisik, namun juga pikiran, emosional, sosial, finansial, bahkan spiritual. Berkaitan dengan hal tersebut, kali ini saya ingin membahas tentang hipnoterapi untuk penyakit yang tidak kunjung sembuh. Nah, tentunya dari judulnya ini saja mungkin sudah banyak dari kita yang mulai mempunyai bayangan. Oh iya ya, saya tahu tuh orang yang kayaknya sakitnya susah banget sembuhnya. Atau bahkan mungkin kita sendiri yang sudah mulai mungkin bosan bahkan berobat ke sana kemari, namun kenapa ya kok penyakit saya ini susah banget sembuhnya atau nggak sembuh-sembuh? Nah, kenapa ya kira-kira? Apalagi di sini saya menambahkan satu kata yaitu hipnoterapi. Nah, padahal saya sebagai seorang dokter mungkin banyak orang-orang yang bertanya-tanya apa hubungannya antara hipnoterapi dengan penyakit saya yang nggak sembuh-sembuh ini. Nah, jika ini menjadi permasalahan untuk Anda atau mungkin Anda mengenal berbagai orang yang mempunyai permasalahan seperti ini, maka mari kita bahas bersama-sama dalam audio podcast saya kali ini. Oke, kita tentunya tidak menginginkan untuk menjadi sakit. Namun, ya seolah-olah tanpa bisa ditolak, seringkali kita justru menjadi sakit. Bahkan tidak jarang penyakit tersebut menjadi berulang atau menjadi tidak sembuh-sembuh juga. Dalam praktek saya sebagai seorang dokter, tentunya saya seringkali menemui kondisi seperti itu. Mulai dari penyakit yang secara umum mungkin dianggap sederhana, misalnya gangguan lambung, batuk pilek berulang, gatal alergi, hingga penyakit yang bisa dianggap cukup berat atau bahkan menantang, seperti penyakit gula, darah tinggi, atau bahkan kanker. Satu hal yang cukup menarik perhatian saya, yaitu sebuah pertanyaan atau bahkan pernyataan yang sering terlontar dari pasien-pasien saya tersebut. Nah, perkataan tersebut bisa, "Dok, apakah saya jadinya harus minum obat terus-terusan selama hidup saya?" Atau, "Saya udah capek, Dok, minum obat terus tapi penyakitnya gini-gini aja." Bahkan ada yang sudah berkata, "Ya, mending saya mati sekalian, Dok, kalau hidup gini-gini banget, harus berobat terus, nggak sembuh-sembuh, sakit terus." Nah, banyak sekali pasien-pasien saya yang mengeluhkan hal seperti itu. Dan tentunya, jika itu sudah terjadi, saya sebagai seorang dokter, atau bahkan mungkin Anda yang kebetulan mendengar curhatan dari orang tersebut, mungkin akan terenyuh ya, atau sedih bahkan, karena seolah kita jadi ingin menolongnya, namun tidak punya daya upaya dalam membantunya.
Lalu bagaimana sebetulnya kita dapat membantu orang yang terjebak dalam situasi tersebut? Tentunya untuk Anda yang tidak berlatar belakang dalam kesehatan, maka minimal dengan mendengarkan audio podcast ini, Anda mendapatkan pengetahuan apa yang harus saya sampaikan untuk membantu orang tersebut melalui permasalahannya. Nah, sebagai awal pembahasan, saya ingin memberitahu Anda suatu rahasia. Rahasia yang mungkin banyak orang sebetulnya sudah melupakan, bukannya tidak tahu, atau bahkan tidak menyadari hal tersebut. Apa rahasia itu? Rahasianya adalah tubuh Anda selalu ingin untuk sembuh. Walaupun Anda menginginkan ataupun tidak. Nah, itulah rahasia terbesar sebetulnya tubuh Anda selalu ingin sembuh. Walaupun Anda menginginkan atau tidak. Atau dengan kata lain menyadari atau tidak proses tersebut. Sebagai contoh paling mudah adalah ketika Anda mengalami sebuah luka. Katakanlah teriris pisau. Atau mungkin Anda kecelakaan, lalu jatuh, tersungkur. Mungkin kaki atau tangan Anda lecet-lecet. Maka perhatikanlah. Ketika waktu berlalu, apa yang terjadi dengan luka Anda? Secara normalnya, maka luka tersebut akan mengering dan kemudian sembuh. Ya, tentu saja jika mungkin terlalu berat atau lukanya terlalu dalam, ada beberapa tindakan yang harus Anda lakukan untuk membantu pemulihan ini. Namun, ya perhatikanlah saja jika katakanlah mungkin teriris pisaunya sedikit ya, atau katakanlah tadi lukanya luka lecet, di mana Anda mungkin hanya perlu membersihkan dan biarkan saja. Maka apa yang terjadi? Luka tersebut tetap sembuh. Dan luka tersebut dapat tetap sembuh ketika Anda menginginkan ataupun tidak. Ketika Anda menyadari proses penyembuhan luka tersebut ataupun tidak. Nah, berarti intinya tubuh Anda sebetulnya sudah mempunyai proses ataupun sistem pemulihan dirinya sendiri. Nah, uniknya manusia adalah kadang-kadang kita menyebabkan proses tersebut justru menjadi terganggu. Nah, hal ini juga seharusnya terjadi pada saat tubuh Anda mengalami serangan penyakit, baik yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit, atau bisa juga dari faktor internal seperti misalnya pada penyakit sistem autoimun. Jadi bagaimana sebetulnya kita justru mengakibatkan sistem pemulihan tubuh kita terganggu? Kembali lagi menurut pandangan saya ataupun dari dasar pengalaman saya sebagai seorang dokter, minimal ada 3 hal atau 3 konsep dari yang saya pelajari yang menyebabkan sistem pemulihan tubuh tersebut atau proses pemulihannya menjadi terganggu. Sehingga menyebabkan penyakit tersebut ya jadi tidak kunjung sembuh. Hal pertama, misalkan penyakit tersebut memang disebabkan atau sudah menyebabkan kelainan fisik yang nyata atau irreversible. Dalam pengertian tidak dapat diperbaiki lagi. Contohnya begini, ada seseorang yang mempunyai penyakit gula sudah menahun. Kemudian bertanya-tanya, apakah penyakit saya ini bisa disembuhkan atau tidak? Maka sebagai seorang dokter yang menguasai fisik dan mental, saya akan minta dia untuk cek terlebih dahulu. Apakah penyakit tersebut memang mempunyai penyebab fisik atau sudah menyebabkan kelainan fisik yang tadi tidak dapat diperbaiki lagi. Misalkan saja ternyata memang dia mempunyai penyakit gula karena pankreasnya atau organ tubuh kita yang menghasilkan insulin yang mengatur gula darah memang sudah tidak bekerja atau tidak dapat menghasilkan insulin lagi. Otomatis maka kadar gula darahnya memang akan sangat tidak stabil. Mungkin selain dengan perubahan pola hidup, tentu dia membutuhkan obat atau biasanya kita berikan insulin untuk
mengatasi gejala penyakitnya. Nah, hal kedua yang sering kali saya dapatkan ada pada pasien-pasien yang mempunyai penyakit yang tidak kunjung sembuh adalah ternyata banyak juga di antara mereka yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai penyakit yang dideritanya. Contohnya saja banyak saya temui orang dengan penyakit gula, hipertensi. Ternyata ketika ditanya apakah Anda sudah tahu mengenai penyakit gula ini, makanan apa yang dilarang, kegiatan apa yang harus Anda lakukan setiap harinya, ternyata memang pasien ini belum tahu. Jadi biasanya tipe pasien seperti ini ya hanya berobat. Gimana dok? Sekarang gula saya, oh sekian. Oh ya udah, ini obatnya, udah begitu aja. Jadi ketika ditanya apa yang udah dilakukan dalam perubahan fisiknya atau pola hidupnya, tidak ada. Nah tentu saja ini akan membuat penyakit yang dideritanya ya tidak kunjung sembuh. Nah kemudian ada juga konsep yang ketiga, yaitu dari pasien-pasien yang saya hadapi dan mempunyai penyakit-penyakit yang tidak kunjung sembuh adalah dia sudah tahu tentang, oh iya saya harusnya olahraganya begini, pola makannya begini, istirahatnya begini. Namun ada saja hambatan yang dia hadapi untuk memenuhi pola hidup tersebut. Nah jadi apa yang terjadi? Ya kembali dia mengandalkan obat-obatan untuk istilah saya meredam penyakit yang dia miliki. Bukan menyembuhkan, tapi meredam penyakit yang dia miliki. Nah, disinilah sebetulnya kita mulai memahami bahwa selain penyebab yang pertama di atas, bahwa penyakit tersebut memang disebabkan atau sudah menyebabkan kelainan fisik yang tidak dapat diperbaiki lagi, maka sebenarnya konsep yang kedua dan ketiga ini menuntut keaktifan atau tanggung jawab dari pasien tersebut untuk mau memulihkan dirinya. Kenapa begitu? Karena seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa ada perilaku-perilaku yang justru menyebabkan penyakit ini ya tambah parah. Misalkan saja, dia punya penyakit gula dan punya obesitas, di mana sudah jelas bahwa di sini obesitas atau kelebihan berat badan tentunya disebabkan oleh perilaku makan yang tidak baik atau tidak benar. Nah, seringkali ya namanya dengan zaman sekarang, pengetahuan mengenai pola makan yang benar sudah banyak. Biasanya orang juga kalau ditanya, sudah tahu belum? Sudah. Namun apa yang terjadi ketika pengetahuan tersebut diterapkan kepada perilakunya? Nah, disinilah terjadi ketimpangan. Kenapa? Dengan pengetahuan yang sudah didapatkan, namun tidak bisa merubah perilaku yang ada. Nah, dari sudut pandang hipnoterapi, memang perilaku tersebut terjadi atau tetap dilakukan oleh orang tersebut sebetulnya mempunyai alasan tersendiri. Hal inilah yang kemudian digali dengan hipnoterapi. Karena pada beberapa kasus seperti yang telah saya hadapi, misalkan saja dalam kasus diet, di mana orang ini melakukan diet karena memang sudah juga berefek pada penyakit gula darah ataupun tekanan darah tingginya. Nah, di sini kita ingin agar dia mempunyai pola makan yang baik. Tapi ternyata dia sangat sulit untuk mengontrol pola makannya yang berlebih. Setelah kita gali dengan hipnoterapi, ternyata memang ada faktor mental emosional yang berperan sehingga dia sulit untuk mengendalikan pola makannya. Ketika dia berusaha untuk mencegah dirinya makan berlebih, di situ menurut dia muncul rasa cemas, rasa takut, dan ada rasa sedih yang menyebabkan dia harus makan untuk menenangkan perasaan emosional tersebut. Atau pada kasus lainnya di mana pasien ini ingin berhenti merokok karena sudah ada permasalahan dalam paru-parunya yang semakin berat jika dia merokok. Setelah digali, ternyata kebiasaan merokok ini timbul karena adanya kecemasan dalam dirinya yang dia alihkan
digantikan dengan merokok. Nah, hal-hal inilah yang harus diselesaikan dengan terapi mental. Untuk fisik tentunya kita gunakan untuk menangani penyebab fisiknya. Namun, jika sudah bicara penyebab munculnya perilaku, nah ini kebanyakan berasal dari kebutuhan mental emosional yang dia penuhi dengan perilaku tersebut. Jadi, jika permasalahan mendasar ini dapat sembuh, maka otomatis perilakunya akan lebih mudah untuk berubah. Disinilah maka kesembuhan untuk penyakit yang tidak kunjung sembuh ini bisa didapatkan. Kenapa? Karena tadi sistem pemulihan tubuh dapat berjalan sesuai dengan fungsinya yang benar. Demikianlah hipnoterapi dapat membantu untuk menyembuhkan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada baiknya sekali lagi saya sebagai seorang dokter yang menguasai penyakit fisik dan mental, maka silahkan untuk mengetahui dulu kondisi fisik dari penyakit Anda. Ya misalkan saja tadi, Anda sudah punya penyakit gula, Anda mungkin punya darah tinggi, ya cari tahu dulu misalkan penyakit gula apakah insulin Anda masih bagus, masih bekerja atau malah sudah tidak ada. Nah, tentu saja ini akan membutuhkan penanganan fisik juga. Atau jika Anda sudah mempunyai darah tinggi, maka pastikan kondisi pembuluh darah Anda, jantung Anda, dan lain-lain. Tentunya itu hanya bisa dilakukan pemeriksaannya oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Ya, bisa dokter spesialis jantung, atau tadi dokter spesialis penyakit dalam, atau ya dokter spesialis penyakit lain sesuai dengan keluhan Anda. Nah, kemudian jika sudah melakukan hal tersebut dan didapatkan masih memungkinkan secara fisik, Anda tidak terlalu bergantung pada obat. Dalam artian, dengan menguatkan pola hidup yang baik, penyakit Anda ini bisa sembuh. Maka saatnya Anda mencari pengetahuan mengenai bagaimana pola hidup yang baik untuk mengatasi penyakit Anda. Namun, jika ternyata sudah mendapat pengetahuan tersebut dan mendapatkan permasalahan dalam pengaplikasiannya, ya tentu saja Anda juga membutuhkan bimbingan dalam menerapkan pengetahuan tersebut ke dalam perilaku sehari-hari Anda. Dan kita tidak boleh lupa bahwa dasar dari sebuah perubahan adalah pengetahuan dan kesadaran. Karena sekali lagi, yang sudah saya tekankan berkali-kali adalah tanpa pengetahuan, tentu saja kesadaran Anda untuk berubah itu mungkin akan sangat sulit untuk muncul. Namun sebaliknya, tanpa kesadaran yang baik, maka pengetahuan yang Anda punya, ya hanya tinggal pengetahuan. Itulah pentingnya kita mempunyai pengetahuan dan kesadaran, khususnya pengetahuan dan kesadaran untuk menjadi sehat. Karena itulah kunci pertama, dua hal yang sangat penting untuk menjadi fondasi perubahan Anda dari kondisi sakit menjadi sehat. Demikian dari saya. Jika ada yang ingin dikonsultasikan ataupun ditanyakan, dan kami juga menunggu saran-saran dari Anda untuk mengenai tema-tema yang mau dibahas, khususnya dari saya mengenai fisik ataupun mental, maka Anda dapat meninggalkan komentar di hipnoterapibandung.com ataupun mengirim email kepada alamat email yang ada ataupun menghubungi kami melalui nomor yang tertera di hipnoterapibandung.com. Terima kasih, sekian dari saya Dr. Anto. Salam eling, waspada, lan sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi. Dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram @sayagahipnoterapibandung
dan podcast channel Sayaga Hipnoterapi. Kunjungi juga website www.hipnoterapibandung.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi Bandung untuk membantu Anda menangani berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan sayaga.